Oke, bukan gue yang nanya ya. Kapan GAC balik? Nah, Oke. lumayan general pertanyaannya. Hey guys, pernikahan itu sulit. Banget ya. Gue ngeliat teman-teman gue nikah juga kayak. Hello Budak Rupiah. For those of you watching at home, you might be asking, who the hell is this guy? Who's this new guy? Kenalin, nama gue Ralfi. Dan ini perdana gue di sini. Joining me in the cave is Gamaliel Tapiheru. Hello. Maaf, gue linglung juga. Maaf, baru perdana juga nih. Gue pun perdana di sini ya. So Gamal, welcome to the cave. Thank you. Itu yang biasa Trifet atau Busboy atau Marlo bilang kalau mengundang tamu di Viniar ya, is welcome to the cave. Thanks. And I am welcoming me as well to the cave. So welcome to the cave. Thank you Gamal, because this is my first time here juga. How are you? I'm good. You're good. Yeah. So, karena gue gak tahu gitu loh. On some days, people are having a bad day. We don't know. True. Iya kan, kadang-kadang agak shitty. Kadang bangun gak enak juga. Tapi today, aman Today ya? is good. Karena semalam gue tahu kan tadi gue dari pagi promo. Jadi gue tahu gue tidurnya kayak jam 10. Jadi kayak. Lu bisa tidur jam 10 gimana caranya? Iya itu dia. Udah 2 hari nih makanya bangun pagi tuh kayak jam 6 pagi. Wow enak. Banyak orang yang pengen tahu loh kayak tidur jam 6 pagi caranya. Jam 6 pagi, jam 10 malam sorry. Tidur jam 6 pagi mungkin banyak yang lo lakukan ya. Ya betul. Mungkin. Kalau tidur jam 10 malam caranya gimana tuh? Nggak tahu sih. Ya di push aja. Seharian deh. Menuju jam 10 malam lo tidur. Paginya lo ngapain, siang lo ngapain, sore lo ngapain? Paginya nggak boleh tidur. Bangunnya pagi. Oke. Siang jangan tidur siang. Oke. Gitu biasanya. Olahraga Iya sama bisa. Iya betul. Uh-huh. Pokoknya kalau setiap kali udah mau ketiduran, ngapain dulu. Jangan ditidurin. Udah tuh biasanya berhasil. Makan juga jangan kemalaman. Oke. Jadi Gak ada tuh ya martabak tipker jam 2 pagi? Nggak ada. Tidak ada. Jadi kalau udah mulai agak sedikit jadi abis makan nih misalnya jam 7 makan. Jam 9, 10 udah mulai agak lapar, saatnya Anda tidur. Nah, malah ini kuncinya loh tau gak? Buat lo yang pengen kurus juga nih ya. Lo kalau lapar, udah di atas jam 10 malam jangan dimakanin. Tidurin. Malah ditidurin. Nah besok pagi tuh enak badannya tuh. Nah itu cycle aja. Dan tanpa lo sadari turun 5 kilo. Dalam 2 minggu mungkin. So this is my first time here. Yang lo tahu juga. And we're gonna talk about your single later on. Tapi karena ini adalah hari pertama gue di sini, I'm trying something new. Oke. Gue punya pertanyaan yang pertama. When was the last time you did something new? Atau trying apapun for the first time? Releasing my first indie single. Indie single ya? Yeah. Ini berdeg-degan banget berarti buat lo ya? Wah makanya kayak, karena ditanya gimana tuh good. Kabarnya karena kayak di satu sisi lain tuh hektik banget. Kita mulai dari sini aja sih menurut gue ya. Okay. Kita mulai dari sini. Karena kalau lu tanya gue, apa yang baru gue lakukan adalah apply credit card pertama gue. Yang gak seseru lu pastinya ya. Credit card pertama kayak biasa aja ya. Tapi kalau lu ini sesuatu yang sangat baru di hidup lu. Baru banget. Ini step besar di hidup lu. Untuk Budak Rupiah ya. Gamal pastinya lo tahu dari mana, dari GAC awalnya mulainya. Dan GAC di 2019 kalau gak salah ya. Vakum ya. Vakum kan ya. Dan since then masing-masing member itu solo project masing-masing. Betul. Nah di sini Gamal berarti baru ngerilis single terbarunya. Dalam label indinya. Label sendiri. Bahkan Gamal datang ke sini gak sama tim loh. FYI nih ya. Ada tadi pagi. Oh tadi pagi terus ada pada ya? kayak mesti meeting dan kawan-kawan. Jadi kayak udah santai gue sendirian aja. Nah bahkan Gamal datang ke sini tuh sendirian juga. Bahkan sebelum take dia nitip HP-nya ke salah satu tim dibongkar dong itunya. Nah ini showing kalau lo tuh you're really into this independent label of yours yang lo baru bikin. Ya, gitu loh. Harus gak sih? Harus banget menurut gue. Lo takut gak mulainya? Deg-degan gak lo? Takut banget tapi apa ya, gue bilang kan gue sebenarnya kontrak gue selesai dengan Sony Music itu September. Oke. Jadi dari September sampai kemarin ini rilis pertama kali itu beneran kayak endless meetings gitu loh. Karena kayak September ya? September, sekarang Juni. Lu ngerilis single terbaru lo, judulnya Asteroids, by the way. Itu 30 Juni. Ya kan? Dari September ke Juni itu lama loh. Lumayan. Prosesnya gimana tuh?
pertama kan stepnya gue bikin PT dulu kan. Wah jadi udah kayak nanya-nanya dulu bikin PT apa yang mesti disiapkan apa segala macem pajaknya gimana lah gitu kan. Jadi kayak pelajaran baru ini kayak sekolah lagi deh rasanya. Oke. Kayak mau UN gitu. Tapi kalau lu memulai label lu ini kayak belajar UN ya? Lumayan karena dari kayak biasanya kan belajarnya biasa aja. Nah kali ini kayak bener-bener kayak ayo hafalin, ayo ada apa aja gitu kan. Ini apa lagi gitu lah. Jadi ya habis itu mulai pokoknya banyak banget bertanya sama orang-orang Sony juga. Oke. Banyak bertanya sama teman-teman yang udah indie juga. Oh gitu. Berarti habis lo cabut Sony juga nge-respect decision lo untuk memulai sendiri gitu ya? Iya. Oke. Terus? Mereka sangat respectful kok. Maksudnya mungkin juga udah mengenal gue 11 tahun. Iya dari awal lo mulai GAC kan ya? Iya mereka tahu lah gue agak. Jadi kayak agak. Jadi ya mereka sangat supportive. Karena maksudnya yang kemarin mini album solo pertama gue yang First Quarter Q1. Itu banyak banget orang-orang nyangka itu indie padahal bukan. Karena kayak oh itu loh itu masih sama Sony oke. Karena dikirain kayak kok boleh gitu. Karena dikirain kayak Sony sangat strict harus kayak mainstream pop itu juga. Dengan apa yang lo rilis gitu ya. Terus taunya? Iya itu ya pokoknya sama Sony selama ini adalah proyek kolaboratif sih yang gue seneng tuh itu. Oke. Dan akhirnya tahap dari September itu lo udah gak sama Sony lagi. Ke Juni 2022 dimana lo ngerilis single perdana lo under your own label Self Records. Itu perjalanan yang sangat gonjang-ganjing gitu ya. Kalau bisa dijelasin. Gak gonjang-ganjing. Tapi? Tahu kayak tujuannya dan how to-nya. Tapi untuk nyemplungnya tuh emang gimana ya. Ya berat dan takut pasti itunya ada. Cuman kayak ya sebenarnya ya nyambung ke lagu Asteroid sih. Kayak kan di lagu itu gue menceritakan tentang asteroid yang adalah kayak masalah besar yang kayak kita lihat lebih besar daripada kita gitu kan. Yang bisa menghancurkan bumi gitu. Ya tapi dibandingkan kita hanya menunggu kayak oke, mari hancurkan saya gitu kan. Ya kita hajar aja. Kita ke depan aja mau kita gugur ya lihat nanti aja. Yang penting kita kalau misalkan gugur pun dengan berjuang gitu. Bukan dengan santai-santai. Asteroids. Gue udah dengerin juga. Pertama kali gue dengerin. Ini sama reaksinya kayak by the way gue terakhir sama Gamal ketemu tuh. Forevermore. Di Prambors kantor gue. Untuk rilisan lo yang itu. It's been 2 years ya. Wow. It's been 2 whole years. Dan sekarang kita ada di sini lagi Gamal ngerilis sesuatu yang baru lagi and it's Asteroids. Lo bisa ngerilis Asteroids dengan semua kiasan ya kan ya bisa dibilang. Kiasan di dalam lagu itu gimana tuh? Ini pertanyaan radio banget by the way ya. Boleh tahu inspirasinya dari mana? Lo udah berapa ribu kali tanyain kayak gitu Mal? Sering. Biasanya itu pertanyaan paling template itu. Itu pertanyaan paling lo sebenarnya ya. Aduh, itu apaan? Ada gak? Coba dong ceritain gimana sih GAC pertama kali terbentuk gitu. Kita lihat ada gak ya pertanyaan hari ini kayak gitu? Gak ada, aman. Gak ada pertanyaan gitu. Itu bisa di Google sih. Emang bisa makanya. Oh itu ya. Gue paling parah. Kayak pengen punya tau gak sih lo? Pengen punya pad yang kayak diisi vokal jawaban aja tinggal gitu. Jawab ya. Jadi kayak kapan sih GAC? Gimana sih pertama kali ini? Chat gitu. Suara kita juga gitu. Gue parah banget Mal. Gue pernah ya. Interview Malik Essentials. Parah banget Mal. Gue baru jadi penyiar. Tahun kapan ini? 2015 gitu ya. Gue lulus kuliah. Oh ini Malik Essentials. Maliknya yang mana nih? Wah. Udah bener. Itu gue ngeliat Mas Angga udah kayak. Udah 2 juta kali kita deh. Pasti semua musisi punya pertanyaan kayak gitu ya. GAC mulainya gimana? So kembali ke Asteroids tadi ya. Dengan semua kiasan itu lo ngebikinnya gimana Mal? Oke. Sebenarnya kayak setiap musisi kan punya cara sendiri dalam menulis ya. Iya. Dan kayak kalau gue tuh tipe yang sebenarnya mulai dari musiknya dulu gitu. Karena banyak juga yang biasanya berangkat dari lirik dulu. Terus langsung kayak musiknya pengen nih gitu. Nah kalau gue tuh awalnya adalah progresi chord itu nomor 1. Progresi chord sama kayak mau temponya seberapa biasanya itu paling utama. Udah pas nyari temponya segini, nyobain chord.
sampai chordnya gue rasa kayak ini, gue suka yang ini. Baru berlanjut ke biasanya kayak ini tambahin ini di sini kali itu. Baru instrumen. Lu kan bisa main instrumen juga ya Mal ya? Dikit lah. Dikit kan. Gue ingat cita-cita lu pengen jadi pemain biola. Iya betul. Dulu kan. Iya. Bener. Lu sampai sekarang kalau nyari chord gitu, apa kalau sendiri gitu? Nah, Atau lu ada someone that help you with? gue suka banget dibantu sebenarnya karena maksudnya kalau istilahnya gue dengan kemampuan gue yang apa bilangnya kalau di itu istilahnya 145 ya. Pokoknya yang Iya chordnya ya 135 gitu. Nah itu gue suka dibantu karena biasanya kalau gue tuh orangnya gampang banget dipancing. Jadi kalau misalnya kayak ada sebuah chord yang kayak udah enak sama lo gitu ya? Enak atau misalnya kayak quote-unquote aneh, itu gue bisa kayak, gue langsung bisa bikin melodi yang gitu. Jadi gue suka banget tidak mengkotakkan apa namanya bilangnya kayak kemampuan chord gue gitu. Karena kalau cuman gue doang pasti ntar ke situ lagi, gue rasanya gitu ya. Gitu. Jadi udah prosesnya adalah nyari progresi chord, habis itu baru nyari melodi. Nah baru setelah gue dengerin, wah baru gue kebayangnya dan kebetulan waktu Asteroid ini gue rasanya kayak mau perang cuy. Kayak rasanya tuh denger aransemennya tuh kayak rasanya kayak mau perang bintang gitu. Perang bintang? Di otak gue. Gue sempat baca press release Asteroids nih. Iya kan? Gue sempat baca. Gue baca satu kalimat tuh. Lo harus menyelesaikan perang internal dulu lah. Intinya kayak gitu. Iya kan? Ya. Kayak the war within you gitu. Baru lo bisa stepping out. Coba elaborate deh Mal. Ya sebenarnya seperti Q1 ya kan. Mini album gue Q1 First Quarter. Itu emang menceritakan pergumulan dalam diri gitu kan. Terutama Forevermore gitu kan. Yang kayaknya peperangan dalam diri sendiri melawan. Itu ada bagian di lagu Forevermore ya. Dari satu sisi diem, pianonya main. Itu wah gue kayak buset. Terus Mal. Iya jadi akhirnya gue. Peperangan dalam diri itu ya. Terus. Bener. Gue akhirnya menyimbolkan Q1 itu sebagai perdamaian dengan diri sendiri gitu. Karena gue merasa kayak orang tuh kadang-kadang terlalu sibuk untuk kayak kenapa ya masalah gue yang sekarang tuh segede ini gitu. Terus kayak kita berusaha untuk mencari jalan keluar menyelesaikan masalah yang gede banget di depan lo. Padahal ternyata gitu waktu diulik-ulik masalahnya bukan masalah yang masalah yang paling utamanya belum lu selesai yang adalah masalah dengan diri lu sendiri gitu. Jadi makanya Asteroid itu sebenarnya lebih kayak simbolik setelah gue menyelesaikan berdamai dengan diri sendiri terus apa next stepnya. Jadi baru lo hadapin masalah yang ada di depan lo di sekitar ini Asteroid. Gitu. Asteroid eksternal. Ngadapin ke lo juga. Iya. Dimana Q1 lo sama lo sama dulu. Gue dulu gitu. Di Q1 masalah lo apa sih Mal sebenarnya Mal? Gue pengen tahu. Gue pengen tahu deh. Iya kan kita harus menyelesaikan peperangan dalam diri sendiri dulu. Karena kita gak bisa ngontrol external factor dong. Betul. Such as an asteroids. Contohnya. Gue punya masalah juga. Tapi kalau lo saat itu Q1 merilis. Lo cerita tentang permasalahan dalam diri lo. Gue agak sadel tadi. Ya gak apa. Diri lo. Apa yang lo hadapin itu? Masalah apa sih? Gue pengen tahu deh. Banyak sih. Sebenarnya gue kan juga ke industri kayak nyemplung ya. Karena maksudnya gue juga mulai nge-YouTube iseng-iseng itu benar-benar kayak cover sama Audrey. Itu benar-benar iseng, bukan yang kayak gue mau berkarir sebagai penyanyi jadi gue harus mulai dari YouTube. Itu enggak sama sekali nihil itu ide itu. Karena dulu juga YouTuber belum cita-cita, it's not even a term yet. It's not. Bahkan kalau ngeliat videonya Gamal sama Audrey di YouTube sekarang berisik banget audionya woy. Beda banget sama cover-cover sekarang kan. Yang super. Mic-nya aja udah gini kan. Gila. Yang dimana dia tahu dia mau cover. I'm gonna do this for a living. Iya. Kalau dulu kan lu bener iseng gitu. Orang dulu monetize aja gak bisa sendiri. Makanya. Mesti dikontak sama YouTube-nya gitu. Nah lu ngerilis itu iseng bener-bener. Kayak bisa ngupload gitu kan. Kayak beneran kayak orang doyan karaoke terus kayak bisa direkam. Bisa gitu. Dulu bahkan gue mulai nge-YouTube tuh 2006. Gue baru tahu 2008 bahwa itu bisa upload sendiri. Gue kirain dikurasi gitu loh. Kayak submission dikurasi gue kirain gitu. Audisi. Kayak, upload sendiri. Jadi video cover pertama gue juga kayak
gelap banget Iya, gitu iya, kayak pas ngupload masih ada sih. Udah gak ada yang gelap, udah gue hapus karena kayak ini kayak apa nih siluet konsepnya apa ya. Aduh iya pokoknya apa sih cerita tadi, tadi lu bilang lu kecemplung. Oh iya gue kecemplung gitu loh. Dunia musik karena awal ngerilis YouTube. Bener, dan istilahnya gue quote unquote viralnya juga waktu itu gak sengaja. Kata ya kan? Viral dulu tuh belum ada. Belum ada. Belum ada kata viral dulu masih. Bener. Shout out to Sinta Jojo. Beneran karena kayak bikin viral ya. Mereka bikin ya itu konsep viral itu dan somehow video gue jadi kebus karena kayak lu sama ya timingnya pas itu. Dia duluan. Cuman karena kayak mereka lip sync, orang-orang kayak bagusan ini. Ya beda dong, orang satu lip sync satu nyanyi gitu, nggak bisa di apple to apple kan. Betul. Cuma somehow jadi ngebus dan demi apa lu dibandingin sama YouTube Sinta Jojo dulu? Iya kan orang netizen zaman dulu suka kayak gitu deh. Di mana ada Sinta Jojo waktu itu kayak meracun. Dibandinginnya sama video lu kayak kayak, bagusan ini yang gak lip sync. Ya kan beda dong kan, kadang suka gimana ya netizen ya begitulah. Terus gitu. Jadi kayak tiba-tiba gue mendapat kontrak bersama Sony Music tahun 2010. Dan ya tiba-tiba di industri gitu kan. Wah hidup gue Justin Bieber gitu kan gue ngerasain. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Karena living the life gitu. Terus ternyata gak semudah yang dibayangkan gitu. Nah gue yakin Justin Bieber juga gak mudah hidupnya. Yeah. Cuma makanya waktu gue akhirnya di industri tuh banyak banget belajar. Banyak banget ketemu orang. Dan ya ke dunia nyata. Karena dulu gue anggap kan sekolah adalah dunia nyata gitu kan. Yeah. Dimana teman-teman gue ngerjain tugas, semua dibagi tugas, pada ngerjain, presentasi, nilai bagus, yeay, gitu kan. Senang bersama ya, ternyata kehidupan nyata gak kayak gitu. Oh tidak jauh dari jauh. Ketemu dengan orang-orang yang visinya berbeda, motivasinya berbeda. Dimana hal itu gak diajarin di sekolah ya. Bener. Jadi kayak kaget-kaget, kayak kok gini? Loh kok dia gak melakukan ini gitu kan. Mulai tuh darah muda mulai emosi, awal-awal emosi, makin dewasa makin kayak mengerti, akhirnya makin dewasa lagi makin kayak mencari cara biar apa yang gue mimpikan terjadi. Ya salah satunya Self Records ini. Self Records saja terjadi ini ya. Dan ini terjadi di pandemic era juga. Ya kan. Wah it must been hard progress ya. Satu kata yang bisa ngedescribe ini semua ya. Tapi ya guys harus nyemplung ya kan. Iya ya. Dulu kalau misalnya YouTube gue gak kecemplung mungkin gak akan ada nih Self Records sekarang gitu. Universe aja gitu ya. Yeah. Works in mysterious ways. True. Gitu ya. Yeah. Kalau lu gak. Jadi yang notice lu pertama kali di YouTube siapa dong Mal? Banyak. Jadi sebenarnya dikontak sama beberapa manajer dan apa gitu. Nah salah satunya dikontak oleh Cantika. Oh gitu? Oh awalnya gitu ya? Jadi Cantika itu kayak family friend sama Bang Johan Yahya. Dia yang punya Oxygen Management. Dulu megang tangga, elemen gitu lah segala macam. Nah jadi Cantika nunjukin video gue sama Audrey ke Bang Jo ini. Gitu. Habis itu ya udah Bang Jo message dan maksudnya message-nya tuh kalau yang lain tuh langsung kayak kalian mau bikin album gak? Kan takut ya orang gak kenal siapa. Iya lu aja masih cover-cover doang gitu. Kayak kalian mau bikin album gak? Ya maksudnya beneran keluarga gue tuh suka nyanyi tapi gak ada yang kenal sama sekali sama siapapun di dunia entertainment gitu loh. Produser atau kayak manajer ataupun gak ada, atau teman artis gitu gak ada. Nihil, nol. Jadi kayak gak tahu dunianya. Lu kuliah di mana sih Mal? Kuliah? Gue di UMN. UMN? Gading Serpong? Iya. Oke. Tapi itu udah GAC. Oh itu udah GAC ya? Udah. Oh lu mulai itu sebelum kuliah malah? Gue SMA kan. Andrit lu mulai SMA? Tahu itu gue kira lu ngupload pas kuliah. YouTube tuh SMA. Oh gitu. Jadi lu kuliah sambil GAC? Iya. Ancur. Makanya gue kupu-kupu malam gue bener-bener kayak apa namanya kelas hilang gitu. Kuliah tuh udah susah banget malah. Kuliah, gue gak beda jauh, gue di Prasmul. Tangga lah, UMN Prasmul. Sauteng lah ya. Iya, Sauteng ya. Tangerang Selatan maksudnya, Sauteng gitu. Buset kuliah, gue tahu anak UMN juga, buset kuliah tuh susah banget mah. Lumayan. Lu udah bagi tugas, lu. Nah gue tuh juga kayak nyemplung aja, maksudnya gini, jadi kayak gue itu kan DKV, peminatan sinematografi kan. Terus tugas susah akhirnya suruh bikin film pendek sama bikin kayak
curang banget yang kayaknya generasi sekarang udah kayak di antara salah satu atau gimana gitu. Gue kayak suruh bikin film pendeknya, tugas akhir, habis itu suruh bikin kayak skripsinya gitu. Jadi kayak dua-duanya. Sementara gue kan waktu itu di tim gue sebagai editor kan. Nah jadi kayak yang lain abis ngerjain project terus bisa bikin skripsi, gue kayak sambil ngerjain sambil skripsian gitu kan. Iya. Jadi kayak aduh mesti bab 1-3 mesti submit. Gue kayak ya udahlah submit aja gitu kan. Oke selanjutnya bab segini belum kelar editan gue. Ya udahlah submit aja. Lolos terus sampai lulus sampai sidang lolos terus. Terus kayak ternyata di angkatan gue yang ngambil editing yang lulus cuma gue. Ah serius loh? Yang lain pada extend gitu. Gue yang kayak wow bangga juga. Itu lulus kuliah on time. Ini menurut gue hal yang membanggakan loh. Bangga sih. Ya itu bukan hal yang. Apalagi udah kenal duit itu agak susah sih. Itu lebih parah. Biasanya lu udah kenal duit gitu kan. Kuliah kan iya kan ya. Kayak udahlah nanti aja. Gue udah bisa cara kerja juga. Gue udah tahu cara nyari duit juga. Kuliah gunanya apa? Buat nyari kerjaan yang oke. Betul. Iya kan. Tapi lu masih menganggap kayak kalau degree itu penting gak? Wow ini kayak agak kontroversial sih. Yeah. Bahkan menurut soalnya lu contoh yang tetap lulus. Lu menjalankan karir lu as a musician, dimana lu famous gitu loh, GAC skyrocketed di pas lu kuliah dan lu tetap melanjutkan itu. Terus gue lulusnya 373 lagi. Mbak tuh kan. Kayak dikasih tahun lagi IPK-nya. 373. Itu apa bilangnya kalau di atas 35 tuh? Cum laude ya. Kalau 375 ke atas semua cum laude gitu. Iya. Lu cum laude ya. Cum laude. Saya aja tidak bermusik. Tidak ada karir di luar itu. Di bawah 3. Tapi mungkin karena juga gue ngambil sesuatu yang gue suka juga kayaknya. Iya. Jadi maksudnya itu sangat subjektif ya menurut gue. Tapi selama lo suka sih mau degree atau enggak ujung-ujungnya how you work sih. Iya dan apa namanya etika lo dalam bekerja sih. Itu sih. Iya. Itu sih. Kayak kalau misalnya lo udah mau S3 tapi kalau attitude lo dalam bekerja sama sampah sih juga akan gak guna gitu. Bener. Kadang yang didapat pas kuliah soalnya tuh bukan pelajaran yang dosen kasih ke kita, tapi gimana kita kerja sama orang lain, attitude, ya udah pembelajaran social skillsnya malah ya. Bener. Bukan. Karena kalau lo dari zaman misalnya sekolah kuliah lo egois, kan pas dunia nyata orang juga males ya sama lo ya. Betul. Kayak misalkan nih, lihat PR lo dong, nggak boleh. Nggak gitu. Nggak gitu. Gue kayak kalau orang kayak boleh ini, silakan fotokopi yang banyak. Nggak gitu juga ya contohnya ya. Kita balik ke Asteroids lagi deh. Dikit. Gue mau nanya, lagu ini kan memandang ke depan ya. Ke depan baik dalam narasi dan rentang musik dan juga mengungkapkan sesuatu yang lain gitu. Ini langkah selanjutnya ya untuk Gamal ya. Langkah selanjutnya apa sih buat lo? Gue nanya aja deh. Setelah lo ngerilis ini. Tentunya ya ini yang baru gue bisa bilang baru selangkah lah. Ini baru selangkah kan ya? Kayak kemarin tuh masih dalam kamar gue bilangnya ya. Iya. Masih kamar, masih di dapur. Nah ini dengan single pertama di label Indigo ini. Ya ini langkah pertama keluar dari rumah gitu. Jadi ya masih banyak banget to be explored gitu kan. Kayak ya mungkin another single or maybe ya EP kalau ada berkatnya atau album gitu kan. Atau nanti kemudian hari punya artis sendiri. Who knows. Iya kan. Cuman maksudnya dengan gue bikin self records ini sebenarnya motivasi paling utamanya adalah istilahnya waktu gue selama di industri kan banyak plusnya banyak minusnya juga gitu kan. Dan istilahnya waktu gue dulu masuk pertama kali di industri yang gue gak kenal siapa-siapa, gak tahu apa-apa, gak tahu kalau mau ini mesti kemana. Nah si Gamal muda ini gue pengen menjadi seseorang yang Gamal muda ini butuhkan gitu. Jadi di kemudian hari kalau misalkan menemukan gamal-gamal muda yang dulu tuh kayak ya gue, jadi istilahnya lo bisa berkarya aja, lo gak usah mikirin apa yang, ya gak usah mengalami apa yang gue alami dulu gitu loh. Itu sih sebenarnya motivasinya itu. Jadi
pengen menjadi platform untuk anak untuk generasi penerus, pengennya sih gitu sih. Oke. Gitu. Jadi semoga gitu ngikutin ntar yang next generation juga mendapatkan kesempatan yang lebih baik dari gue gitu. Oke. Motivasi awalnya. Lo sempat bilang tadi biar the future generations gak ngerasain apa yang lo rasain dulu. Apa tuh yang? Banyak banget sebenarnya. Tapi maksudnya istilah mimpi-mimpi yang juga terpendam kejadian. Gitu ya. Iya itu banyak gitu. Dan gue kayak pokoknya gue emang tujuan gue buat label ini juga kan belajar gitu. Jadi kayak gue benar-benar pengen mempelajari hal-hal yang dulu gue inginkan. Kayak misalnya kayak gue pengen banget dulu buat showcase gak pernah kejadian dan akhirnya baru kejadian kemarin. Itu pun di bulan Maret. Itu pun karena bikin sendiri. Itu loh, jadi kayak cuman ya kecil-kecil kayak gitu lah. Yang mungkin kemudiannya misalnya gue punya merch sendiri akhirnya gitu loh. Yang kayak gitu-gitu lah, banyak hal dan lain-lain. Dan eksplorasi lain yang mungkin bisa, ya maksudnya yang kayak simple-simple gitu aja belum kejadian kan. Kan banyak banget. Lo aja baru kejadian kayak baru banget setelah lo melakukan ini semua sendiri gitu kan ya. Oke. Lo pernah merasa mandek gak? Gituan belum. Belum ya? Jadi kayak aja gue stuck banget nih gitu loh. Belum ya? Belum lagi. Jadi lu selalu kayak senang banget karena maksudnya bertemu dengan Audrey ya dari lahir itu. Maksudnya kayak dengan adek lo. Nah, katanya membentuk GAC ini dengan karir ini juga seru karena maksudnya mereka juga orangnya bosenan juga. Jadi kayak akhirnya kita nggak pernah ada di satu zona nyaman yang kayak ya udah kita gini aja gitu. Kayak istilahnya pertama kali kita masuk industri dengan musik GAC yang pop R&B itu juga susah loh. Maksudnya sekarang sih udah banyak kayak R&B dan segala macam. Pada masa itu tuh susah. Jadi kayak kita dianggap niche gitu pada masa itu. Sekarang jadi untuk menemukan apa warna GAC gitu sampai ke titik momen album Stronger yang bahagia dan apa. Itu juga awal-awal dianggap niche sama orang produksian. Jadi kayak bahkan sama orang produksian lo sendiri. Iya. Jadi sampai akhirnya ujungnya rilis terus bahagia terus maju gitu kan sampai sekarang, sampai itu dianggap pop. Kita tuh sampai dianggap itu pop. Terus pas kita sekarang bikin sesuatu yang beda lagi, kayak gue bikin solo gue beda lagi, akhirnya yang GAC dianggap mudah. Padahal pada masa itu juga gak dianggap mudah gitu loh. Jadi kayak gimana sih. Jadi tapi ya karena itu selalu terjadi, jadi ya emang karakter orang Indonesia kan emang gak susah move on. Gak apa-apa. Jadi kayak gue istilah dari YouTube ke album pertamanya juga kayak ada mengalami gitu. Banget ya. Pasti ya. Terus dari GAC ke solo juga ada gitu. Jadi kayak emang hidup kita selalu berwarna dan harus dengan kayak pertanyaan dan kok gitu. Cuma selama kita passionate about it sih kayaknya ya. Itu sih intinya yang bisa ngebuat lu tetap ngelakuin apa yang lu ingin lakuin ya itu passion sih. At the end of the day, if not passionate about it ya udah lu bakal walk out sih. Asli. Dari itu. Kalau gue nggak cinta sama musik sih udah dari kapan tahu kayak industrinya gitu ya. Tuh apalagi sebagai anak introvert ya. Kayak ada di dunia yang mungkin orang ngeliatnya kayak dunia entertain tuh kayak dunia extrovert gak sih, lu harus extrovert ya. Jadi kayak kalau bukan karena musiknya sih kayaknya gue udah caw dari kapan tahu sih. Lu kan introvert ya? Iya. Malah. Lu datang ke sini. Susah gak buat lu? Enggak lah. Buat ngobrolin. Mau ketemu lu bro. Yang baru perdana ini yang gue belum pernah nonton kayak gimana sih. Introvert kan ngobrol sama orang kan maksudnya it's not easy to open up. True. Iya kan? True. Iya. That's why I ask gitu loh. Iya. Berarti gak terlalu susah lah ya. Udah berdamai kan dengan Forevermore. Kayak Gamal kecil dan Gamal dewasa. Jadi bukan hanya momennya tuh bukan cuman Gamaliel dewasa mendengarkan Gamaliel kecil. Tapi Gamaliel kecil dibawa keluar sama Gamaliel besar. Gitu. Anjir ini proses pendewasaan banget lah buat saya. Ini benar-benar walking diary mungkin. Yoi. Karya musik lo setelah GAC Vakum lo mulai solo project lo itu benar-benar freaking walking diary buat lo sampai sekarang nih ya. Sampai sekarang ke Asteroids ini. Oke. Nah, gue melihat question list ya. Di sini ya. Gamaliel yang akan lo bawa ke depannya akan seperti apa? Ada perbedaan gak dengan Gamaliel GAC? Oke, ini masalah gini ya, orang selalu beranggapan, bukan beranggapan sih, orang selalu tend to apa ya,
nyuruh kita milih Oke. gitu. Kayak lo mau tampilin yang mana gitu. Lo pilih mau yang ini atau mau yang ini gitu. Padahal kayak semua adalah bagian dari gue gitu. Jadi orang selalu kayak menganggap kayak Gamal pas solo akhirnya bisa menjadi diri sendiri. Hah, gue juga pas sama Gace gak dipaksa kok gitu loh. Jadi kayak ya semua sisi itu adalah gue gitu. Cuman ya kadang-kadang industri dan mungkin society punya kotaknya sendiri. Jadi ketika kita mengeluarkan karya atau persona tuh kayak ya lu yang mana sih gitu, supaya lebih mudah dimengerti. Padahal kayak manusia kan dan pikirannya ya kompleks ya. Iya. Gak bisa digituin. Jadi kayak Gamal akan membawa Gamal kemana ya ikutin alurnya aja gitu. Kayak terus dengan Gamal membuat sesuatu yang idealis gini, apakah berarti ntar gak akan sama GAC lagi, gak akan ke pop world lagi? Kan gue suka juga itu gitu loh. Jadi kesannya kayak lo indie apa lo mainstream sih gitu kan kesannya. Lo kayak gue sih belajar banyak hal dari kedua dunia lagi gitu kan. Soalnya kan dinamiknya berbeda ya, lo bertiga gitu loh dalam satu grup yang sama. Ya orang kan punya keinginan masing-masing juga ya. Tuh. Gue ngeliat interview sebelumnya juga kayak daripada gak ada momen untuk explore masing-masing, ya mendingan sekarang. Betul. Toh nanti mungkin ada kesempatan untuk bersama lagi. Benar. Gitu kan. So now is the time gitu loh. Yeah. So you're enjoying your time alone sekarang. Melakukan apa yang lo mau. Yep. Dan Santika sama Audrey juga melakukan apa yang mereka mau sekarang. So ya itu sekarang lagi fokus ke masing-masing dulu. Yeah. Karena gitu ya. Istilahnya menurut gue sih sehat buat mental kita sih. Karena maksudnya kita udah 3 album. Yeah. Kita udah waktu itu 9 tahun, 10 tahun. Yeah. Bersama tiap hari. Ya gini kan kayak bikin lagu, rekaman, rilis, promo, balik lagi gitu terus kan tiap hari manggung pokoknya gitu terus. Dan seru banget bertemu dengan fans-fans GAC juga seru gitu. Cuman ujung-ujungnya gue selalu bilang kayak hidup buat orang lain tuh penting. Oke. Tapi jangan lupa hidup buat diri sendiri juga gitu loh. Jadi menurut gue kayak dengan kita vakum ini is a very important step for us gitu loh secara mental gitu. Karena kita sayang sama GAC tapi kalau kita kasih break nih a bit pasti akan jadi kangen kayak, dan sekarang udah momen kangen sebenarnya. Paham. Dan kayak semua orang pun juga akhirnya kangen gitu kan. Kalau kita kayak everyday di depan muka juga kayak harus ada emang step ini ya dalam kehidupan. Bener. Gitu loh. Dalam karir musik juga harus ada step seperti ininya ya. Apalagi for a group dan semuanya nyanyi gitu loh. Ini bukan band yang ada main gitar, semuanya nyanyi tiga-tiganya. Jadi gue yakin ada keinginan masing-masing juga dan sekarang lagi dijalanin itu. Dan kita lihat saja apakah akan kembali lagi. Tapi in the meantime, Asteroids is out now. Is out. Di dalam naungan label Gamal sendiri, it's called Self Records. Seril banget lo baca Self Records di bawah kayak rilisan terus itu bawahnya 2022 Self Records. Self Records. Rasanya masih gitu ya? Sampai sekarang lo liat? Masih seril. Kebayang sih kalau lo ngebuat sesuatu untuk diri lo sendiri gitu dan untuk orang lain. Dan lo yang bikin gitu loh. Ngerti gak? Budak Rupiah, jangan lupa follow Instagram dan TikTok Volix di volix.media dan di YouTube Volix Media. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Now, happy continue watching. Kalau begitu, kita akan berlanjut ke pertanyaan-pertanyaan Budak Rupiah. Waduh, oke. Kita akan berlanjut ke pertanyaan Budak Rupiah nih. Oke. Sekarang ya. Jadi ini H-1 kita ngetik ini, kita memperbolehkan teman-teman Budak Rupiah untuk bertanya. Oke. Kita sudah ngambil beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan. Gue deg-degan. Oke. Tidak gue edit sama sekali. Oh, oke. Jadi akan gue bacain. Ya udah. Oke. Seperti ala kadarnya aja yang gue dapat. Oke. Pertanyaan pertama. Gamal suaranya unik banget. Oke. Gimana cara jaga suaranya? Unik tuh sebenarnya unik in a good way berarti. Not in a bad way sih. Ini gue yakin in a good way kok. Biasanya unik tuh soalnya bahasa halus buat kayak aneh. Gue paham. Kan? Gimana performance gue tadi? Unik ya. Berarti agak gitu. Dia mukanya unik ya gitu kan. Wah, kayak. Aduh, muka unik tuh.
Itu lu paham sih maksudnya apa ya. Lu, that's not in a good way kayaknya. That's just someone being not too harmful. Just someone being nice maybe. Oke, Dan suara bikin unik jujur. ya. Suara lu unik Suara unik. katanya. Ini dari, gue bacain gak dari siapanya? Oke. Dari Reki Azle. Oke. REKYAZLE pokoknya. Gamal suaranya unik banget. Gimana sih cara jaga suaranya? Wah, sama sih mau nanya itu gimana ya jaga suara. Nggak, ya Lu sebenarnya. santai aja sih, lu minum es tetap gitu. Iya lagi. Iya kan? Santai. Tapi emang nggak suka makan pedas. Cuman maksudnya gue ngeliat teman-teman gue yang pada suka makan pedas juga kayak. Suaranya bagus-bagus wah, aja ya. Gitu, jadi valid gak sih? Kayaknya gak valid. Mungkin kayaknya tahu mengenal suara masing-masing aja ya. Kayaknya ada yang pita suaranya tuh lebih sensitif dibanding yang lain gitu. Ada yang lebih badak gitu. Kalau yang badak kayak mau makan pedas, makan minum es kayaknya nggak ngaruh gitu. Intinya talent aja sih menurut gue ya. Intinya talenta gitu loh. Ya kalau misalkan Some kita people are born with skills and talents gitu loh. Di industri apapun menurut gue. ya setuju. Lu mau atlet, lu pemain basket misalnya, itu mereka born with the talent and skills. Sama aja kayak apapun, singers. Lu ngedit sesuatu itu menurut gue. Ya. Tapi kalau lo nggak belajar, Nah itu. lo nggak bertanggung jawab atas Itu. talenta yang diberikan sama lo ya. Itu dia. Ya. Makanya. Jadi intinya cara menjaga suaranya. Terus belajar. Dia dan kayak mencari cara bagaimana menjaga suara gitu kali ya. Terus belajar. Mungkin ini ekspektasi Reki Azle. Mungkin apa sih Minum gitu jeruk ya? nipis gitu kali ya. Oh iya. Jeruk nipis air panas Iya, gitu. iya. Kecap jeruk nipis gitu kan. Iya. Kayaknya ada beberapa penyanyi yang suka kayak apa sih kayak lemon hangat pakai madu. Lemon hangat madu tuh enak. Ada juga yang suka pakai apa tuh teh apa tuh? Teh bandulan. Itu kan teh Cina yang apa sih teh Cina? Teh bandulan mah buat itu ya kumpul-kumpul biasanya. Gue tahu ini buat penyiar juga nih. Ini buat penyiar. Kalau sore mulai habis. Lohanko. Itu Lohanko. Itu ada juga. Tips and tricks itu. Kemarin sebelum Lexi Concert Isyana minum Lohanko dulu. Serius lu? Iya. Oh ya lo kan tampil juga ya? Iya. Ih, Gitu. Mantap. Gitulah ya yang hangat-hangat kayaknya ya harusnya supaya. Oh dan jangan makan coklat. Oh coklat gak baik? Bukan gak baik ya, tapi buat suara. jadi kayak lengket. Iya, maksudnya lengket ya. Coklat kan. Jadi berair kalau nggak salah. Oke. Mulut loh. Jadi Oke. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Evir hahaha. Oke. @Evir hahaha. Oke, ini bukan gue yang nanya ya. Kapan GAC balik? Nah, oke. Lumayan general pertanyaannya. Gak bisa sebut kapan tanggalnya, tapi segera tentu. Karena kita juga udah kangen. Oh lu sendiri kangen ya? Lu Audrey Cantika juga kangen gitu ya? Gila seru banget. Walaupun sampai sekarang kan lu masih berteman deket gitu loh. Masih. Cuma kayak performing bertiga dengan lagu-lagu GAC kayak jamming together to our songs in front of people tuh kayak. Maksudnya gue kan bikinnya sekarang karyanya seperti ini gitu. Tapi ya kangen joget juga lah di panggung. Banget sih. Soalnya lu terakhir manggung bertiga tuh kalau gak salah 2019. Hodgepodge bukan sih? Hodgepodge kan? Habis itu tiba-tiba beritanya rame tuh. GAC vakum. Wah. Kita bilangnya apalagi panggung itu kita bilang the goodbye stage kan. Jadi kayak nangis sih. Iyalah. Kita juga nangis di panggung nyanyi bahagia tapi cry bertiga. Wah. Sedih sih. Itu Hodgepodge terakhir ya. Jadi almost 3 years though. Now. Ini udah Juli. Itu kan bulan depan 3 tahun vakumnya. September, Oktober. Agustus ya malah. Agustus 2019. Ini sebulan lagi setahun ya. 3 tahun lu menjalankan solo project masing-masing. Dan 2 tahunnya pandemi. Itu yang bikin gak berasa sih sebenarnya. Itu sih. Itu niatnya mau pandemi parah sih tapi bang. Oke. Tapi alhamdulillah jalan sampai sekarang gitu kan. Bisa lu solo project sampai sekarang tetap berjalan itu grateful banget pastinya. Oke. GAC balik berarti tapi belum ada tanggal, belum ada apa-apa. Tapi mereka pun udah kangen. Masing-masing membernya Audrey dan Cantika. Jadi ya who knows intinya.
Ditungguin aja. Kesera-sera. Selama ada. Boleh gak ya? Jangan ya. Iya. Next up. Wah ini lagi-lagi bukan gue ya. Ini budak rupiah ya. Okay. @_FLNNDY.mr Flendi.mister. Kapan nikah? Wow. Ingat, bukan gue, saya hanya messenger di sini. Saya pengantar. Emang kayak orang nikah tuh nggak tahu sih. Kayak tiap orang tuh bukan yang kayak beda-beda. Lo gimana? Lo bergoal gak kayak? Gue? Oke. Wah, saya jadi ditanya di sini. Gue nikah. Kayak maksimal gitu ada gak? Gak ada. Gak ada kan? Gue gak ada sama sekali lagi. Gue kayak, iya sih. gue lagi senang banget dengan stage hidup gue sekarang. Sampai gue gak mikirin kayak ada target nikah kapan. Umur berapa. Iya gak sih itu kayak pokoknya 2022 kayak udah gak. Lo pun juga itu kayak gitu kan? Iya kan? Kayak kalau ada berkatnya gitu. Nah. Kalau ditunjukkan ya kan. Lagi-lagi. Besok gitu. Lagi-lagi. Kesera. Kalau gak ditunjukkan gimana? Gak nikah. Iya kan? Pokoknya kayak apa? It's up. Iya kan? Itu semua. Iya loh. Balik ke diri masing-masing aja udah. Bener. Kalau gue sih kayak gitu. Lu juga kayak gitu kan berarti ya. Kalau gak. Hey guys, pernikahan itu sulit. Banget ya. Gue ngeliat teman-teman gue nikah juga kayak. Hah? It's all about teamwork gitu. Iya. Udah gak ada, there's no I. Dan kayak kalau orang menganggap pernikahan adalah end. Itu end permulaan guys. Itu justru baru dimulai itu. Kalau kayak golden nikah sih salah Anda. Aduh. Oke, kita lanjut lagi. So, marriage. Nah, sudah dapat jawabannya sendiri ya. Kapannya? Kamu kapan? Nah, kamu kapan? Tanya diri sendiri coba. Kamu kapan? Apa dia nanya gara-gara dia udah kayak, udah waktunya nih gue nih yuk gitu. Saya sudah, kalau kamu kapan? Gitu kan. Oke, dari Albino. Ya, namanya. Lu menjebak gue ya? Kok agak susah gue. Gue setelah inget-inget juga. Kok gini sih bacanya? Ini gue. Dari sekali itu. Oke, ini ALBINOJEZ. Jangan salahin gue kalau bacanya salah. Bener literally gitu ya? Oh enggak nih. Tapi kan susah ngomongnya. Saya baca tuh albino. Nah, I-nya masih agak panjang. Gak boleh pendek. Gue perdana loh. Perdana Viniar loh ini loh. Ya deg-degan juga saya ini kan. Oke. Lebih suka grup atau solo? Hehe, dia pakai hehe. Berarti agak gak enak agak nanyanya. Bercanda ya. Iya agak kayak lebih suka grup atau solo? Gitu. Gak enak nanyanya. Emang katanya kayak kalau misalnya kayak kita nanya sesuatu coba deh ilangin emoji di belakang. Iya. Atau ilangin hehe. Lebih hurtful gitu ya kayaknya. Gitu. Ya lo nanya serius kan. Kalau nggak pakai emoji tuh hehe. Masalah dia pakai hehe nih. Jadi friendly dikit. Apa sampai lupa ingetnya hehe-nya anjir. Lebih suka grup atau solo? Ini susah sih. Ini kayak ini kayak milih kayak pilih bokap atau susah gitu loh. You have to choose the other, itu susah sih. Semuanya ada enaknya masing-masing kok. Menurut gue. Kayak tadi, kayak gue kangen joget rame-rame gitu kan. Karena di panggung rame-rame juga seru banget. Iyalah, gitu. Pasti. Tapi ini yang gue solo juga musiknya beda juga gitu. Dan itu setiap kali manggung juga kayak experience beda lagi. Dan gue sangat menikmati itu. Jadi seru semua sih. Iya. Ya pokoknya itu jawaban aman. Cuman kayak emang betul, begitu adanya gitu. Emang ada plus intinya minusnya. Just like minusnya adalah kayak contoh tuh kemarin gue. Please ini. Kenapa nih? Kayak gue kan orangnya susah ingat namanya. Itu emang kelemahan gue. Cuma biasanya tuh gak pernah terekspos. Karena biasanya ada tandeman kan. Ada Audrey di Cantika. Udahlah kemarin gue showcase nih pertama kali. Terus gue kayak dengan kelemahan gue yang menghafal nama. Jadi gue udah ngafalin tuh nama-nama anak bandnya gitu kan. Karena ada beberapa yang emang gue yang kayak tim stringsnya gitu kan gue gak sering kan. Jadi kayak beberapa kali gitu. Nah tapi itu gue ngafalinnya tuh ini depan-depan namanya gitu loh. Kayak misalkan lo R gitu.
Nah ada namanya Desi kemarin. Lovely-nya? Udah D nih di otak gue D. gitu kan. Udah lagi perkenalan. Ini ada ini gitu kan. Ini ada ini Ini pada band ini. Band gue. Terus terakhir ada D. Terus kayak aduh ini udah kelamaan sih. Akhirnya gue kayak ke dia terus please banget sorry maafin gue kayak gue lupa banget namanya kenapa di otak gue Debra ya gitu. Kalau dulu tuh ada tandemannya. Iya lu lupa satu ada yang ingat. Iya biasanya kayak kalau gue udah berhenti langsung kayak ya Cantika atau Audrey lanjutin gitu kan. Nah ini kayak lu sendiri. Gue akhirnya cuma bisa ngetawain diri gue sendiri aja gitu. Gitu itu gak enak itu. Tapi sekarang jadi inget dong. Inget jadi inget semuanya dong. Jadi ceng-cengan Debra. Iya jadi ceng-cengan malah nama panggilan jadinya sekarang ya. Oke. Tadi pertanyaannya adalah lebih suka solo atau grup ya? Oke. Tadi salah satu cons-nya solo. Iya benar. Aduh, kenapa ya? Jadi lupa sama. Mesti minyak ikan sih kayak gue nih. Mungkin ya buat otak ya minyak ikan katanya ya. Oke. Dari Alvina.dd. Aduh. Dia bertanya, how to be consistent? Consistent. Nice question. Wow. In everything berarti ya? In everything. Menurut gue sih lihat. Berarti lu di musik ya berarti ya? Consistent music dan tetap berkarya gitu. Kalau ini Imho ya, in my opinion. Honest opinion, Imho. Ya. Honest apa humble? Oh iya, humble opinion ya? Ya, whatever that is. It's either humble or honest. Imho, menurut gue, tuh suka gitu. Yuk lagi dong pertanyaannya. Pertanyaannya how to be consistent. Oke ya. Jadi. Benar-benar. Gue mudah distracted Fish gitu. oil. Gue mudah distracted. Oke, anyway. Consistent menurut gue, in my opinion harus ngelihat the bigger picture I guess. Gitu. Jadi kayak ketika apa yang terjadi seasonal atau kayak pada masa itu terjadi, jangan itu langsung merubah how you work gitu, how you create gitu. Karena maksudnya kayak teknologi atau kayak sekarang social media semua kayak banyak yang baru dan akan terus ada yang baru gitu kan. Jadi yang bisa bikin lo konsisten adalah ya lo fokus sama karyanya. Itu kalau di musik kayak gitu ya. Iya musik ya. Jadi kayak mungkin kalau dalam hidup ya lo fokus aja sama ya visi lo dalam menjalani hidup gitu. Lo mau jadi manusia yang seperti apa. Ketika kayak ada perubahan-perubahan dari sekitar lo ya lo akan tetap fokus ke enggak gue pengen ke ini gitu. Pengen mencapai ini, pengen menjadi manusia yang ini, pengen jadi seniman yang seperti ini ya lo fokus di situ aja sih. Lo ada. Karena kalau nggak gitu lo gampang berubah-ubah gitu kan. Iya. Kayak misalkan tadi dulu nggak ada viral tiba-tiba momen viral akhirnya kayak gue fokusnya kayak gimana supaya viral gitu loh. Paham gue. Iya. Kalau misalkan kayak dulu kan gue emang untungnya dipertemukan dengan orang-orang yang tepat juga gitu kan dan teman-teman yang suportif. Jadi kayak ketika ada perubahan-perubahan zaman itu ya kita bisa akhirnya motivasinya bisa tetap ke karyanya dulu pertama gitu. Itu di musik ya berarti musik. ya. Musik kayak gitu. Oke. Kita lihat lagi apakah ada list pertanyaan. Sepertinya sudah dari Budak Rupiah. Thank you. Dari gue kali ya, gue kan Budak Rupiah juga nih. Oke. Jatuhnya ya, baru soalnya. Adakah karya yang lo menyesal lo rilis? Bangga banget lagi gak ada. Gak ada kan? Yes. Gokil. Mantep. Seneng banget lagi dengan semua step. Bahkan kayak orang kan ada yang kayak single pertama malu banget. Gue enggak lagi. Walaupun disitu gue kurus banget sih. Itu kayak yang gue sesali kayak gue kurang makan banyak. Pak. Visual itu Pak. Video klip pertama tuh gue yang gue sesali kayak gue kurang makan. Ya itu dong. Cuma secara lagu sih itu menurut gue sih groundbreaking ya pada masanya. Iya banget. Tiba-tiba dance gitu kan. Elektronik. Ya, pada masanya tuh sulit tuh. Oke. Mantap. Kalau gitu Gamal. Gue sampai sekarang masih dengerin Bahagia. Ya C. Masih dengerin, gue gak tau lu suka gue beli apa atau enggak, Slow. Oke. Enggak, gue suka slow. Suka banget. Gue suka slow.
Kan gue nulis juga. Iya gue suka banget. Gue suka juga. Kalau gak suka kan gue gak mau. Makanya gue kayak itu parah sih. Mood booster gue banget sih. Sampai sekarang. Oke, kalau gitu kita akan mengambil waktu terakhir ini untuk hard sell. Gue suka nih. Untuk hard sell biasanya kan disimpan di akhir nih. Okay. Gue tanya dulu, Asteroids akan ada music videonya kah? Amin. Oke, amin. Karena anak indie sekarang jawabannya gitu. Oke, amin. Doakan di bawah ada link ini apa namanya, koin untuk gambar, koin untuk self record. Beneran lu bisa nggak lah? Ada link kita bisa ya. Amin ya. Lirik video OTW. Oke. Ya, lirik video OTW. Ya. Siap. Kalau gitu, silakan ada yang ingin lo tambahkan untuk single terbaru lo Asteroids atau untuk record label terbaru lo yang lo rilis sendiri, Self Records? Yap. Pokoknya semoga berkenan. Ini adalah single indie pertama gue, Asteroid under Self Records yang juga baru berdiri. Jadi mohon dukungannya, doanya, supportnya, pokoknya streamnya juga boleh atau kayak beli merchandise-nya karena kayak 100% pemasukan masuk untuk produksi saya gitu kan sekarang gitu kan. Kalau mau ada music video untuk Asteroids, support itu deh. Ya. Intinya seperti itu ya. Iya. Oke. Kalau begitu, Gamal, thank you banget for being here. Thank you for having me. Thank you for being my first guest on Viniar. And thank you for being here in the cave. Kalau begitu, with that being said, Ralfi Nasution signing out and I will see you next time. Fingers crossed, hopefully dipanggil lagi. Halo, gue Gamaliel. Thanks for watching. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk tungguin episode-episode Viniar berikut.